Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dari segala nikmatnya, rahmat, taufik, hidayah, inayah, riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita kepada Allah, Allah semakin tambah nikmatnya sama kita. Allah pelihara nikmat iman Islam pada kita. Dan dengan bersyukurnya kita tersebut, Allah wafatkan kita dalam keadaan iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengharapkan bertambahnya kecintaan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin ditambah cinta Nabi kepada kita, supaya kelak yaumul qiyamah Allah kumpulkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kaji kitab kita di dalam Al-Aham. Selesai daripada kefarduan salat, kita lanjut di dalam sunnah. Baik sunnah itu dilakukan sebelum pelaksanaan salat atau di tengah pelaksanaannya salat atau setelah pelaksanaannya salat. Dan di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan sebelum kita melaksanakan salat, yaitu al-adhan wal iqamah. Ada adhan, ada iqamah. Yang sudah kita bahas pada sebelumnya, siapa saja yang dibolehkan seseorang itu azan ialah seorang muslim mumayyiz, tidak harus dia sudah balik, walaupun kekanakan boleh azan. Dan juga syaratnya adalah laki-laki, kada boleh perempuan. Dan juga adalah anak yang azan itu mengetahui telah masuknya waktu sholat. Kemudian kita masuk kepada pembahasan sunnah-sunnah di dalam azan tersebut. Maka yang pertama kata musannif pengarang adalah at-tartil. Hendaklah azan itu dengan tartil, sedang. Kada laju banar, kada jua lambat banar, sedang. Itu azan sunnahnya tartil, kayak orang ngaji juga, bukan cepat, kada juga belagu ngajinya lambat, tapi tartil, berurutan, santai, kada begasakan, kada juga terlalu lambat. Bi an yajma' baina kullu takbirataini fi nafasin wahid wal baqi kullu kalimatin fi nafasin wahid. Kesunahan di dalam lafaz mengucapkan adzan, hendaklah orang yang mengucapkan adzan menyambung dua kalimat takbir pertama ataupun yang terakhir di dalam sekali nafasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan berpisah. Sunnahnya digabung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang lainnya sunnah satu kalimat, satu kali nafas. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekali, asyhadu an la ilaha illallah, sekali nafas. Itu sunnahnya. Yang kedua, sunnah di dalam adzan raf'us shaut. Disunnahkan meninggikan nada suaranya, benyaring jar kita orang Banjar. Likay yakuna ablagh fil a'lam, supaya
Suara yang nyaring itu menyampaikan informasi lebih jauh kepada orang yang mendengarnya. Semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang datang, maka semakin afdal azan tersebut. Wah, ini nyaman. Kita sudah pakai mikrofon, tinggal mic-nya nyaringi, selesai. Orang mendengar dari mana penjuru pun. Kada perlu kita teriak seperti orang zaman dulu, belum ada toa, belum ada pengeras suara, maka mereka azan pun di tempat dataran yang tinggi supaya suara mereka tadi didengar oleh orang yang banyak untuk memanggil panggilan azan. Sunnah yang ketiga di dalam azan taskinur ra atau fathuha fit takbiratil ula wa taskinuha fit takbiratil tsaniyah. Disunnahkan orang yang melafadzkan takbir untuk mensukunkan kalimat ra atau memfathahkan kalimat ra pada takbir yang pertama dan mensukunkan pada takbir yang kedua. Buhan muadzin yang azan boleh disukun ra-nya, boleh di fathah. Allahu akbar, Allahu akbar, sukun. Atau di fathah, Allahu akbar, Allahu akbar, ra, Allahu akbar, barallahu. Jangan barul, tapi bil fathah atau disukunkan. Nah, belajar tahu, mendengari orang asal mau empati aja. Kita belajar tahu sunnah difathahkan atau sukun. Sukun boleh juga. Allahu akbar, Allahu akbar. Satu kali nafas, dua kalimat takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Bila ada orang Allahu akbar pangguru, sahai azannya. Cumannya kada belajar bahwa fathah itu sunnah, sukun itu sunnah, bukan dengan dibaca dhammah. Kan ada juga orang Allahu akbar, Allahu akbar bid-dhammah. Kemudian sunnah di dalam azan yang keempat at-taswib fi adzanil fajr. Hendaklah kita menambah kalimat taswib dalam azan subuh. Wa huwa adalah kalimat taswib itu as-salatu khairum minan naum. Nah, bertambah disunnahkan agar kita memberitahu kepada masyarakat bahwa salat itu lebih afdal daripada kita meneruskan tidur kita di waktu subuh. As-salatu khairum minan naum. Naumnya jangan panjang, solahnya yang panjang. Menurut orang Arab solahnya panjang. As-salatu khairum minan naum. Wah, naumnya kayak bekajut gitu aja. Ini as-salatu khairun minan naum. Wah, banyak ujungnya. Tambahnya guring lagi yang mendengar. Guring, jak bahasa Indonesianya tuh guring. Wah, nyaman banget tukang azan ini. Dinyanyikannya kita guring. Orang naumnya jangan panjang, solahnya yang hendak panjang belagu solah. As-salatu khairun minan naum. Marratain, dua kali, ba'dal hayyalatain, setelah dua hayyalah. Habis hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hanyar as-salatu khairun minan naum, dua kali. Wa yusannu dzalika fil adzanain, dan disunnahkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum itu di dalam dua adzan, baik adzan yang pertama subuh ataupun adzan yang kedua pas masuk waktunya salat subuh. Sunnah yang kelima dalam adzan at-tarji',
Tarji', apa itu tarji'? Huwal ityan bisyahadataini sirran qabla al-ityani bihima jaharan. Hendaklah seorang yang azan melakukan tarji', artinya dia membaca dua kalimat syahadat dalam keadaan pelan sebelum dia membacanya dalam keadaan nyaring. Sebelumnya asyhadu an la ilaha illallah, baca dulu tarji' sebelumnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang mengatakan sampai asyhadu anna langsung. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha. Nah, ini yang azan. Sunnah melakukan tarji'. Kenapa pelan, hanya langsung benyaring setelahnya? Ulama mengatakan qila innal hikmata fi dzalik, apa hikmah dibaca sir pelan kemudian dibaca benyaring setelahnya? Li'annal Islam bada'a sirran thumma juhira bihi, karena sesungguhnya agama Islam itu dimulai dengan sembunyi-sembunyi. Baru Islam itu didakwahkan dengan secara terang benderang atau dengan cara tidak sembunyi lagi. Maka kalimat dua syahadat tadi pun ada namanya tarji', kita baca pelan dulu baru dibaca benyaring setelahnya. Dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, siapa yang melakukan tarji' bagi orang yang adzan adalah orang yang mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Bagus yang azan tu bertarji'. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini tarji', kalimat yang begimit tadi itu nah. Bagi yang azan. Kita pang kada tukang azan kayak Pak barang tahu ilmunya. Munya tahu ilmunya, kawa madahi orang, kawa kita melajari orang, kawa melajari anak harus tarji' sunnah. Bila ada tukang azan seperti itu, berarti yang azan punya ilmu di dalam bidang azan. Kada mengandalkan suara bagus saja, tapi tahu bahwa ada kesunnahan sebelum mengucapkan syahadatain itu dengan tarji'. Dan bahkan di dalam hadis Nabi, orang yang melakukan itu ghufira dzambuh, dosanya diampuni oleh Allah. Sunnah yang keenam bagi orang yang azan, wad'ul muadzin isba'aihi al-musabbihataini fi udhunayhi simakhaini likay yustadalla bihi annahu yu'adzin. Disunnahkan bagi yang azan meletakkan dua usbu'nya, dua telunjuknya. Di mana dia letakkan? Di musabbihataini fi udhunayhi, di dalam dua daun telinganya. Supaya menunjukkan bahwa dia itulah orang yang azan. Nah, jadi yang ini apa tadi usbu'nya, telunjuknya. Ada yang mengatakan kayak ini. Nah, ini tutup dengan telapak tangannya ke daun telinganya. Jadi nyaman nyaring suara. Hanya betutup telinga. Baku ciak. Allahu akbar, Allah. Enggak ada tahan, toanya pecah sekalinya di atas. Baku ciak sedina azan. Gaspol pada hidah. Jangan nyaring-nyaring kayak ini. Mic-nya nyaring aja. Dosa kita baku ciak kayak sunnah yang belajar di guru tuh dosa. Karena sudah pakai mikrofon.
Namunnya tangan yang sebutingnya megang mic sebutingnya tutup. Menunjukkan bahwa orang ini sedang azan. Jadi ketahuan mana yang azan, mana yang bukan. Sunnah yang ketujuh al-iltifat, menoleh. Indal hayya 'ala fil adzan wal iqamah. Ketika dia melakukan azan dan juga iqamah. Fayaltafit yaminan 'indal hayyalatil ula. Maka hendaklah dia menoleh ke arah kanan ketika membaca hayya 'alah yang pertama, yaitu hayya 'alas shalah. Wa shimalan, dan menoleh ke arah yang kiri ketika hayya 'alatis tsaniyah, yaitu hayya 'alal falah. Wajahnya yang menoleh, jangan awaknya yang berpaling ke kanan. Yang ada juga yang lawan awaknya juga. Wah, muhanya aja. Ini wajah ini lah. Menoleh, tahu kalau menoleh itu kayak ini nah, menoleh nah bergerak nah. Bila dikiau orang menoleh, nah kepala aja. Ada yang lawan awak-awaknya. Jadi tetap ke arah kiblat, badannya, kepalanya hayya 'alas shalah. Sampai di ujung sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, noleh ke kiri. Qomat kayak itu juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Coba menawak salat. Menawaknya lama, ngalih benar bergerak. Kepala aja, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi sunnah kita menoleh. Pahala bila sunnah itu ya walaupun lurus saja, sah-sah saja azannya, tapi ini kesunnahan, keafdalan di dalam kita ada. Sunnah yang ke-8 al-ijabah, menjawab. Minal mustami' bagi orang yang mendengarkan di dalam azan dan iqamah, walau min junubin, sekalipun dari orang yang sedang junub, hadas besar, belum mandi, mendengar azan, sunnah hukumnya menjawab azan tersebut. Bilanya muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Bila hayya 'alas shalah, jangan diumpati hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Dan disunnahkan kita mendengar dan menjawab azan. Bilanya lagi beraktivitas, stop dulu aktivitasnya. Lagi bepanderan, stop bepanderannya. Lagi begawi, stop dulu gawiannya. Dengarkan azan, jawab azan kalimat tersebut. Sunnah. Bahkan ada yang mewajibkan. Karena Nabi mengancam bagi orang yang berbicara di tengah orang sedang azan, ditakutkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan bepanderan lagi azan. Di rumah kah, di masjid kah, apalagi di masjid. Di rumah jangan. Mau nonton TV, matiin dulu TV-nya. Mau lagi begawi, stop dulu begawinya. Simak, dengarkan azan. Selesai azan, kita menjawabnya berdoa. Selesai doa, hendak lanjut gawian, silahkan. Hendak lanjut bermasak, silahkan. Hendak lanjut apapun yang kita kerjakan, silahkan. Tapi waktu azan, adabnya simak, dengarkan, dan jawab setiap kalimat azan itu. Dijawab itu maksudnya diulang kalimatnya yang kita dengar tersebut. Mun azannya banyak kayak apa Ustaz? Sini azan, situ azan, itu azan. Di sini Allah hayya 'alas shalah, situ hanya Allahu Akbar. Situ
Kan kita ini masjid banyak, musola banyak, langgar banyak. Jadi yang wajib kita jawab nih yang mana? Amunnya kayak itu baik berdiam aja dah, kalau sabab apalagi mendengari azan aja sampai tuntung seberatan masjid sekeliling nih, misalnya sekomplekan itu, sekampungan itu kayak ada juga. Mana yang pertama itu yang menjadi patokan kita. Mana yang pertama kita dengarkan azan. Atau kami dulu waktu belajar dengan guru kami Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Bilanya sidin itu memang kalau mengajar sampai lewat waktunya, istighfar orang itu keasikan belajar. Sudah azan tetap lanjut. Kampung-kampung tuh terdengar suara azan, kita tetap lanjut. Tapi pas masuk waktu azan, waktu sholat, kita salah satu murid disuruh azan supaya kada usah menunggu azan yang di luar di kawasan menunggunya. Jadi kita berdiri langsung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Doa. Lanjut kita belajar. Jadi yang masjid-masjid lain tadi azan biarkan aja, kada wajib lagi, kada sunnah lagi. Kita menjawab daripada azan yang di masjid sekitar tadi. Nah, jadi jelaslah. Ada perlu lagi bian betapun kayak apa menjawabinya munnya banyak. Sekalinya di TV azan juga guru kayak apa? Ganti channelnya. Kada perlu dijawab azannya kayak itu maksudnya. Adab sunnah kita yang ke-8 al-ijabah, menjawab azan sudah. Yang ke-9 ayyakuna ba'da sama'i syahada as-saniyah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini bertambah dari beliau. Bila kita mendengar kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, katakan radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Di dalam hadis siapa yang mengatakan kalimat tersebut Allah ampuni dosa-dosanya. Bagus. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billah rabba. Kita bertambah menjawabnya tadi. Tambahi radina billah rabba bi Muhammadin nabiyya bil islami dina. Sunnah yang ke-10 ada juga yang mengatakan Allahu a'lam. Kalau ingat di kitab mana guru Bahari melajari bila kalimat asyhadu anna Muhammadan dari Muhammad sampai Rasulullah, tapi ini bukan hadis. Bukan hadis Nabi membaca apa rajin? Marhaban bi Habib bin Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita ambil air liur kita sedikit di kuku jempol, lalu diusap ke mata 3 kali. Nah, insyaallah orang yang mengamalkan ini, tapi ini kalam ulama para aulia, bukan hadis Nabi. Kadang benar, kadang kada. Boleh kita amalkan, boleh juga kada. Tapi perguruan kita mun di Banjar itu semua mengamalkan. Bila kalimat Muhammadur Rasulullah marhaban. Insyaallah sebelum inya wafat matanya diperlihatkan wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijemput oleh Nabi tatkala meninggalnya. Ayo, kita meninggal Nabi yang menjemput kita, selamat kita. Dan itulah yang kita harapkan dan kita inginkan dalam kehidupan ini. Sudah bermimpi kada suah, melihat kada suah, barang matinya disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalkan tuh. Apa bacanya? Ada 2 bacanya itu. Ada yang marhaban bi habibi qurrati aini Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebutingnya lu enggak tahu bacanya atau apa. Yang biasa dibaca yang tadi, Pak. Marhaban bi habibi qurrati aini Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang ke-10 ibdalul hay'alah bil hauqalah lil mujib
Wa ba'duhum yaqulu al-afdal al-jama' wal hay'alah wal hawqalah. Nah, ini tadi la haula wala quwwata illa billah. Sunnah yang ke-11 ayyaqul al-mujib, hendaklah menjawab orang yang mendengarkan kalimat taswib. As-salatu khairum minan naum. Apa jawabnya kita? Jawabnya kita adalah sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa anada ala dzalika minasyahid. Panjang. Kalau cukup pian sadaqta wa bararta sudah cukup. Bilanya muazzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta. Sudah. Sadaqta wa bararta. Bujur apa yang ikam ucapkan wahai tukang azan. Nah, itu artinya tuh. Sunnah yang ke-12 ad-du'a ba'dahu. Disunnahkan kita berdoa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqama al-mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa yang disunnahkan setelah kita mendengarkan azan, doanya. Wa yazid, dan disunnahkan ditambah. Habis doa tadi kita tambah pula. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Tambahannya wa yazid, dan sunnah pula ditambah rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Rabbighfirli, amun guru sekumpul biasanya jadi nyaring nyahutnya. Rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya. Terakhir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi habis Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa yazid, dan sunnah yang ke-15 tambah lagi kata beliau, Allahumma barik lana fi ذرياتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. Hafalkah pian doanya nih? Ini biasa kita amalkan memang. Menulun berdoa habis azan sampai sini biasanya. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqna li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahi kami dalam dzurriyyah kami, keturunan kami, berkahi ya Allah. Jangan mudarat, bahayakan mereka dzurriyyah kami. Wa waffiqna, dan berilah taufik kepada kami dan kepada mereka dzurriyyah kami untuk taat kepadamu. Warzuqna, dan anugerahkan kami ya Allah birrahum, baktinya anak-anak kami. Makanya para habaib Sadah Alawiyin, Ba'alawi, mereka selalu mengamalkan doa setelah azan itu bertambah ini. Makanya anak-anaknya, keturunannya insyaallah menjadi anak-anak yang bakti lawan kuitannya. Di antaranya ya ini doanya habis azan. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqna wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Tuliskah kena? Itu bertambah amun yang Allah minna nas'aluka hafal aja lah, al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli 5 kali sampai yang kelima warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqna li ta'atika warzuqna birrahum. Itu yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita, doa setelah azan. Kenapa banyaknya doanya? Karena doa bainal adzan wal iqamah mustajabah.
Kata Nabi SAW, doa setelah azan dan antara qomat itu doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak berdoa. Makanya doanya yang bagus tadi ya tadi. Minta keafiatan dunia akhirat. Afiat itu apalagi sudah kenikmatan bujur, afiat di dunia, afiat di akhirat. Mendoakan kuitan supaya kita termasuk anak yang bakti lawan orang tua. Habis azan kita doakan, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Yang ketiga, kita jangan lupa isi anak zuriyah. Mudahan anak zuriyah Allah berkahi, Allah kada bahayakan mereka, dan Allah berikan mereka dan Allah berikan kita baktinya anak zuriyah kita tersebut. Nah, ini yang kita minta, doa setelah azan. Bahkan di sini beliau menambahkan lagi yang ke-16 sunnah yazid ba'da adanis subuh. Tambahi jarsidin setelah adzan subuh, khusus habis adzan subuh. Allahumma inna hadha iqbalu naharika wa idbaru laylika wa aswatu du'atika wa huduru salawatika as'aluka an taghfira li. Mau bertambah banyaknya doanya yang sampai tadilah tenyaman sampai mendoakan dzurriyyah kita, minimal dihafali paling 5 kali sehari 2 hari biar membaca itu hafal sudah. Ada lagi bebuku, ada lagi melitihi HP doanya hafal, munnya diamalkan setiap hari doa tadi. Doa habis azan, doa keafiatan dunia akhirat, kemudian doa untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya, hanya doa untuk zuriat kita, keturunan kita. Sunnah yang ke-17, as-salatu ala nabi ba'dal adhan, bersolawat kepada Nabi setelah melaksanakan azan. La ilaha illallah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nah, bersalawat dulu sunnah setelah kita melaksanakan azan. Yang ke-18 disunnahkan dalam adzan ayyaqul al-muadzin ala sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Kalau di waktu hujan atau angin yang sangat kencang atau di malam yang gelap gulita, itu disunnahkan azan bertambah kalimat tadi. Jarang sualah biar dengar di Indonesia kada semua. Tapi di Arab kita kemarin mengamalkan ini waktu musim corona. Sini corona Pak sembahyang enggak? Tetap ada ditutup masjid. Oh, boleh aja lah. Bekadep kah? Ya ada juga di masjid bekadepnya sembahyang Isya Maghrib mati lampu. Wah, kalau pina ada ular bekadep. Kami guru kan ada lockdown masjid. Kayak apa sembahyang menyatakan pemerintah memati lampu bila malam, kada pemik, pokoknya besunyian aja. Nah kalau kita di Saudi kemarin itu karena kada boleh berjamaah keluar rumah, lockdown, harus di rumah aja berdiam. Jadi muazzin si kaum yang azannya bertambah kalimat setelah hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lalu bertambah kalimat ala sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, sembahyang di rumah kalian masing-masing. Itu artinya jangan ke masjid kada ada jamaahnya, sembahyang di rumah masing-masing. Jadi sudah diberitahu oleh si azan jangan ke masjid. Nah dilarang waktu itu musim corona. Boleh tambah ini. Amunnya masjidnya kada digunakan berjamaah karena alasannya hujan lebat. Wah ini kada ada alasan lagi sudah. Hujan lebat, ada payung, rumah para kau aja dah. Orang dulu mungkin kalau hujan lebat bagi mereka tanah, jalannya pasir,
becek, licak, lampu padam, angin kencang, belum rumah yang ditinggalkan, berbahaya keluarga, lalu kada ke masjid. Maka di masjid yang azan menambahkan kalimat sallu fi buyutikum, sembahyangan di rumah kalian masing-masing. Jarang lah, tapi sunnah. Kalau hendak menggunakan itu sunnah. Tapi waktunya pas hujan atau gelapnya malam, angin kencang. Sunnah yang ke-19 ayyakunal adan binadharil muadzin, bahwa hendaklah orang yang azan itu dengan apa jar kita binadharil muadzin ini, dengan pendapatnya oleh si tukang azan tersebut. Karena si muazzin itu dia yang lebih mengetahui kapan waktunya masuk sholat. Ini tugasnya, gawiannya. Berarti inya yang mengetahui kapan waktu sholat itu masuk. Bukan kita yang menyuruh inya azan, tapi inya melihat sudah masuk waktunya azan. Dan itu sunnah bagi seorang muazzin dengan pandangannya sendiri, pendapatnya sendiri, bahwa yang dia lakukan azan itu sudah masuk waktunya sholat. Bilanya qomat itu sunnahnya nanti diperintah oleh imam. Dari imam qomat. Kenapa? Imamnya sudah ada, hadir di masjid. Mun imamnya belum, makanya tukang azannya menunggu. Apalagi khatib belum datang, panjang dulu kaum itu, mana khatibnya belum datang, ada azan-azan dulu ya. Jadi sunnah seperti itu bagi orang yang azan. Nah, mudahan bagi kita yang azan-azan di musola, di langgar, di masjid, di rumah, nih amalkan sunnah-sunnahnya. Perhatikan sunnah-sunnahnya, karena banyak para muazzin kita ini kurang ilmu di dalam bidangnya. Padahal gawiannya azan, tapi kada belajar bagaimana ilmu tentang azan, kada tahu sunnah, kada tahu betarji', kada hafal doa. Apalagi sembahyang apa biasanya Jumat atau hari raya pada hafal puntal-puntal pula. Hari raya, ulun suah khutbah hari raya. Pas bilalnya, napakah kena hengnya pagi itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna, puntal-puntal. Akhirnya kita yang nyambungi, kita yang naik. Anu grogi tadi jahna, grogi sekali. Jurang pun grogi, ambil buku wirid, nyaman melihat. Ada lagi salah, mun azan insyaallah kada ada yang salah ya. Ada yang kada hafal, tapi perhatikan sunnahnya kalimat takbir itu disambung dua langsung sekali nafas. Kalaunya kalimat yang lainnya sunnah sekali-sekali nafasnya. Dan disunnahkan azan tartil, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Benar lagunya panjang, beliuk-beliuk, jangan, kada bagus juga. Sunnahnya tartil itu sedang. Ngarannya sedang itu kada kelawasan, kada kecepatan. Ada juga yang lambat, 10 menit, 5 menit azan aja habis. Saking panjangnya lagunya, nafasnya panjang. Apalagi membaca apa hari Jumat tuh innallaha kah ma'asyiral muslimin, kudusah lagi belagu-lagu tuh. Cepat saja menyampaikannya. Innallaha wa malaikatahu. Yang khatib bilang malambatnya, belum pegawainya. Wah, kesumatannya makan ini sebatang aja, berokok habis makan cawat. Jadi jangan melambat lagi sudah. Nah, ini nanti kita membicarakan sunnah-sunnah tentang iqamah. Mudah-mudahan yang kada suah azan dapat ilmunya, yang penting bisa paham, belajar. Kau melajari orang, kau madahi orang, kau menyampaikan anak kita. Belajar juga azan hari di masjid. Nah, kan ada ilmunya, alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat, barakah. Panjang umur kita, sehat walafiat, berjumpa kembali di kajian berikutnya dalam keadaan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، افتح علينا يا رفضها العارفين، فقهنا ويوم في الدين، وعلمنا يوم تأويل القرآن العظيم، انك على كل شيء قدير. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا، ولا تذهب بركات علومهم عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.